Oh ini penting dong. Nah berarti PSE-PSE yang protes ini adalah PSE yang tidak mau bertanggung jawab. Nah disinilah kan ada yang bilang gamer, mau dapat keuntungan, nggak mau bayar kontribusi. Oke. Nah sekarang saya ingin kembali ke beberapa waktu yang lalu. Paling tidak 3 minggu yang lalu, Kominfo itu rame dibully masyarakat karena Kominfo memblokir PSE. Itu memang perlu diblokir apa gimana? Iya, jadi gini Bang Bas, kita harus melihat secara utuh. Memang ada hak masyarakat yang untuk memperoleh akses itu adalah bagian dari hak azazi. Tetapi di lain pihak, negara juga wajib melindungi masyarakatnya. Jadi ini pemblokiran ini adalah upaya negara untuk melindungi. Betul. Jadi kalau misalkan masyarakat bertransaksi, itu contohnya misalkan menggunakan PayPal atau ikut game online, itu kan bayar. Tetapi apa yang dia dapat tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Mereka mau ngelapor kemana? Contohnya itu. Atau tiba-tiba dia kabur. Atau yang dia kirim duitnya itu kabur. Iya. Nah, kalau kita misalkan melakukan ada administrasi di tempat layanan publik, pelayan publiknya itu tidak sopan aja kita bisa melapor ke ombudsman. Nah, kalau misalkan sekarang, kalau uangnya ada di luar negeri, dia kirimnya ke transfer rekening virtual di luar negeri, bagaimana itu kita akan melindunginya? Dan juga misalkan paling utama, ya misalkan perusahaan tersebut ngambil berusahanya di Indonesia, masa dia nggak bayar konsekuensinya, pajaknya, atau segala macamnya. Dan itu tadi, itu baru dari sisi nilai komersial. Belum lagi muatan-muatan konten. Nah, ada konten-konten yang tidak bertanggung jawab, itu bagaimana kita kalau tidak ada PSE-nya atau perusahaannya ada di Indonesia, yang dia harus mematuhi hukum Indonesia. Contoh judi, pornografi. Di luar negeri itu kan bukan hal yang dilarang, tetapi di kita itu kan ada undang-undangnya, ada undang-undang pornografi, di KUHP ada juga itu judi. Nah, hal-hal inilah yang kita membuat. Belum lagi kalau kita bicara soal pajak misalnya. Soal pajak, nah itu lagi kontribusi kepada negaranya kan itu belum ada. Nah itu yang dikatakan Bapak Presiden itu data is the new oil. Jangan dia ambil data perilaku konsumen Indonesia tapi mereka tidak mau bayar pajaknya. Itu kira-kira prinsip utama kenapa dilakukan semua ruang digital kita ini adalah berdaulat dan mereka harus ikut dalam peraturan kita. Artinya pendaftaran ini tidak cukup sekedar PSE ini mendaftar dong. Mesti ada aturan yang lebih jauh dari sekedar itu supaya ada proteksi negara atau pemerintah gitu. Betul. Itu sudah ada PP-nya namanya PP nomor 5 tahun 2020. Inilah yang diadopsi untuk menjadi undang-undang. Oke, jadi artinya apa yang dilakukan oleh Kominfo ini tidak hanya sekedar PSE ini mendaftar, tapi dia juga harus memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai entitas yang ada di Indonesia. Gitu ya? Termasuk bila mana dia berhadapan dengan melakukan transaksi atau interaksi dengan publik di Indonesia, ya disitulah negara untuk melindungi masyarakatnya. Oh ini penting dong. Nah berarti PSE-PSE yang protes ini adalah PSE yang tidak mau bertanggung jawab. Nah disinilah kan ada yang bilang gamer, mau dapat keuntungan, nggak mau bayar kontribusi. Disinilah kita perlunya bela negara atau gamer-gamer yang Pancasilais tuh di sini, Bang Bas. Oh gitu ya. Jadi inilah bentuk bela negara. Oh gitu. Iya. Ini benar ini berarti ini memang perlu. Jadi ini perlu ya. Perlu. Jadi sebetulnya kemarin siapa sebetulnya yang membuli pemerintah sampai segitunya? Berarti mereka-mereka yang ini dong. Kalau kami kan tidak mungkin mengatakan itu masyarakat, kami rasa hanya perlu literasi digital saja, komunikasi dan informasi bahwa yang dilakukan ini adalah sebenarnya untuk melindungi masyarakat kita juga, melindungi anak-anak kita juga. Bukan hanya semata aspek komersial, tetapi dari konten-konten dan informasi-informasi yang kiranya itu kontraproduktif. Oke. Nah, ini kan kita tadi kita ngomong soal rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Betul. Kalau ini kan masih sebatas keputusan menteri kan?
peraturan Permenkominfo, Menteri, betul, betul, peraturan betul, menteri. betul. Artinya yang kayak begini juga perlu dibikinkan undang-undang dong. Kalau enggak kan Nah, ini sudah masuk. Itu nanti dimasuk di dalam pasal bahwa pengendali data pribadi. Dan itu ada kewajiban-kewajibannya. Salah satunya kewajibannya itu tadi harus mendaftar, itu segala macam itu ada. Oke, jadi di Undang-Undang PDP ini juga mengatur soal ini. Iya, itu tadi. Hak itu adalah masyarakatnya yang kita harus penuhi, tetapi hak masyarakat tersebut harus juga dipenuhi dengan kewajiban-kewajiban si pelaku atau pengumpul data pribadi tersebut. Nah, pengumpul data ini kan ya itulah PSE, Nah, lembaga. kalau nggak salah di peraturan Menteri Perdagangan kalau nggak salah, itu juga mengatur soal perdagangan atau yang mengatur soal ini, soal startup yang Oh ya, itulah makanya sebenarnya bukannya kita tidak ada kekosongan hukum, tapi kan banyak. Jadi kalau misalkan data pribadi itu ada di Kominfo, tapi yang khusus untuk perdagangan startup misalkan kripto itu ada di perdagangan. Tetapi kalau ekonomi kreatif digital itu ada di Kementerian Parekraf. Nah, inilah semua yang akan disatukan oleh undang-undang ini. Oh, jadi ini semua akan masuk di dalam undang-undang ini. Betul, kayak contoh fintech, ojol itu kan ada di undang-undang perbankan, pengawasnya ada OJK. Nah, sekarang ini jadi satu semua. Oke. Tetapi semua yang diatur di dalam Permenkominfo nomor 5 itu diadopsi di dalam Diadopsi undang-undang ini. substansinya. Artinya jangan sampai begini. PSE yang sudah mendaftar sesuai dengan persyaratan dalam peraturan menteri Malah terbebani. nanti begitu ada undang-undang ada kewajiban baru lagi. Tidak. Makanya itu ada nanti masa transisi. Transisi gitu ya? begitu ini diundang-undangkan, ada penyesuaian itu selama 2 tahun. Oh gitu ya, 2 Ya. tahun. Ini jadi masyarakat, lalu pelaku bisnis maupun Ya, kan bukan penyesuaian itu kan bukan hanya di tingkat masyarakat dan pelaku industrinya saja, pemerintahnya pun harus menyesuaikan. Ya, Dia harus punya menyiapkan perangkat, itu ya, iya. perangkat-perangkat. Ya, gampang aja kantornya aja di mana, kan itu aja dulu contohnya. Oke. Nah, sekarang kita sudah ada di penghujung dari obrolan kita tadi dan proses pembahasan undang-undang. Apa pesan penting? Jadi, Bang Bobi. Bang Bas, kita perlu dukungan dari masyarakat, kiranya agar membuat Indonesia ini laju pertumbuhannya memang harus berpartisipasi di dalam ekonomi digital. Jadi, semoga dengan ada undang-undang ini, Bang Bastian, kami ini di Parlemen berharap masyarakat banyak berpartisipasi. Jadi kalau UMKM itu secara hitung-hitungan, kita kan ada 60 juta UMKM. Dapat separuhnya aja itu kita udah menjadi negara maju, pertumbuhan bisa 7%, jadi 30 juta. Nah, sekarang ini baru 11 sampai 12 juta. Nah, ini migrasi ke digital ini yang diperlukan, dan supaya masyarakat tidak takut bermigrasi harus berpartisipasi tanpa rasa takut nanti KTP saya dicuri lah, jadi ini begini. Nah, itulah yang kita harapkan dengan undang-undang ini selesai. Ini bisa menjadi satu klaster lokomotif ekonomi baru. Ya, jadi Asia Tenggara, Indonesia ini adalah raksasa Karena kita punya ekonomi digital betul. Asia Tenggara kita ya. punya 300 juta pengguna internet. Betul. Karena itu undang-undang ini penting. Sangat penting. Oke, kalau begitu selamat dan sukses untuk Bang Bobi dan teman-teman yang sedang membahas rancangan undang-undang ini. Terima Ya. kasih Bang Bastian. Mudah-mudahan undang-undang ini segera disahkan. Amin. Oke, Bang Terima Bobi. kasih. Sukses, terima kasih. Ya, teman-teman, demikian obrolan kami dengan Bang Bobi, dan mereka punya PR yang sangat penting untuk menyelesaikan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Semoga dengan lahirnya undang-undang ini bisa menyelamatkan data pribadi warga negara Indonesia, dan juga kita bisa tenang melakukan bisnis digital di Indonesia. See you. Ikuti program Camera, catatan Menko Airlangga.